Hmm? Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang Oke. Jadi aktivitas yang berkembang ini dengan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengetahui pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan pertumbuhannya sejak kecil dan sampai saat ini. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat doa syukur yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Oke anak-anak, sekarang ibu mau tanya, siapa yang di rumah ada foto waktu bayi? Oke, sekarang ibu mau tanya Reni. Reni, foto Reni waktu bayi dengan Reni yang sekarang kan pasti berbeda toh? Beda jauh. Dulu Reni badannya gede. Dulu Reni itu tidak bisa makan sendiri, tidak bisa berjalan, tidak bisa mandi sendiri. Apa lagi? Sisir rambut. Oke, tapi sekarang Reni sudah bisa toh? Dulu sayang semanda ibu. Bisa teman Reni sudah kelas. Itu karena Reni mengalami perkembangan. Oke, sekarang ibu ada gambar. Perhatikan baik-baik gambar. Ini gambar apa? Ini gambar bayi yang sedang apa? Iya, Tommy Braka. Ini gambar apa di atas? Di bawah? Terus yang ini gambar apa? Oke, sedang menulis. Ini sedang apa? Sedang makan. Dan ini sedang memakai baju. Neci sedang sisir rambut. Gambar ini itu menceritakan seorang anak yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi anak-anak Bertolomeus. kita manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu anugerah dari Tuhan melalui kedua orang tua. Orang tua kita mendidik kita, merawat kita, apa lagi? Membesarkan kita. Terus apa lagi? Durhaka ke orang tua. Jadi kita harus hormat kepada orang tua. Orang tua itu sudah merawat, mendidik dan membesarkan kita hingga saat ini. Jadi anak-anak, kita tumbuh dan berkembang itu perlu juga dengan makan dan minum supaya tubuh kita tetap sehat, kuat. Dan bergizi. Sekarang ibu ada lagu. Siapa yang mau nyanyi? Semua mau nyanyi toh? Siapa yang mau angkat tangan? Oke, maju depan. Ayo panggil. Ayo maju, jangan malu-malu. Semua berdiri. Ayo maju, jangan malu-malu. Oke, sekarang nyanyi sudah. Berdiri.
Pandai lang rin. Ya ini sudah. Oke, lanjutkan silakan. Sebentar semua, sebentar. Kita tepuk semua ya. Ya deh. Bukan nasihat. 1, 2, 3. Sudah semangat semua? Sudah. Ada yang belum? Oke, kalau sudah semua silakan duduk dan Fani silakan kembali ke tempat duduk. Baik anak-anak, kami mau tanya. Minggu lalu kita kan libur toh? Iya, Bu. Minggu lalu kita libur. Libur itu kita merayakan hari raya apa? Hari raya Natal itu kita mengenangkan kelahiran Yesus. Jadi, anak-anak, sama halnya dengan kita, Selamat. Tuhan Yesus juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan berkat kedua orang tuanya. Oke, anak-anak, sekarang siapa yang tidak bawa Alkitab? Bawa semua ya, semua. Kalau bawa semua, Ibu minta buka Injil Lukas. Tahu buka semua tidak? Sekarang buka Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Tak buka. Ulang lagi, Bu. Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Sudah buka semua? Sudah. Oke. Sekarang kalian dengar baik-baik Ibu yang baca. Sebentar, Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Mengerti? Mengerti, Bu. Jangan ribut ya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenanglah mereka. Lalu kata ibu kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian kepada kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku?
tiap tahun harus pergi ke Yerusalem? Untuk merayakan Paskah. Oke, tepuk salut dulu Tiani. Tepuk salut. Misalnya, Salut, salut. Salut, salut. Salut. oke, sekarang pertanyaan nomor 2. Pada umur berapakah Yesus ikut bersama kedua orang tuanya ke Yerusalem? Satu-satu, Morgan. 12 tahun itu. Oke, tepuk salut lagi untuk Morgan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang nomor 3. Mengapa Tuhan Yesus tidak ikut pulang bersama kedua orang tuanya ke Yerusalem? Mengapa Tuhan Yesus tidak ikut pulang bersama kedua orang tuanya? Ayo, siapa yang bisa? Yang bisa angkat tangan. Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Saya Ibu. Oke, Nesi. Karena Yesus tinggal di bait Allah. Oke, pintar sekali Nesi. Tepuk salut untuk Nesi dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Lebay. Dan sekarang pertanyaan yang terakhir. Apa yang dilakukan Yesus di dalam bait Allah ketika kedua orang tuanya datang mencari dia? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan lagi? Morgan bisa? Ayo, siapa yang bisa? Tommy? Ayo, siapa yang bisa? Apa yang dilakukan Yesus di dalam bait Allah ketika kedua orang tuanya datang mencari dia? Oke, Santi. Yesus sedang berdoa. Ya, selain berdoa apa lagi? Ayo, siapa yang bisa? Yuni? Ia sedang duduk di tengah-tengah ahli di belakang sambil mendengarkan mereka dan mengatakan, Angkat tangan yang bisa, angkat tangan. Erin, bisa? Yesus sedang duduk di tengah-tengah ahli ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Oke, sangat benar Herlin. Tepuk salut untuk Herlin. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi pertanyaan terakhir itu, ketika kedua orang tuanya datang mencari dia, ia sedang duduk bersama para alim ulama sambil mendengar mereka dan mengajukan pertanyaan. Oke anak-anak, jadi Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi, anak-anak, pertumbuhan adalah proses di mana manusia mengalami pertumbuhan. Misalnya, Nesi dulunya masih pendek, kecil, tapi sekarang Nesi sudah Gemuk. Sudah gemuk. Itu karena Nesi mengalami pertumbuhan saja. Sedangkan perkembangan itu adalah perubahan yang terjadi pada diri manusia. Contohnya, Marisa dulu tidak bisa makan sendiri, tidak bisa berbicara, tidak bisa berjalan. Dan sekarang Marisa sudah bisa sendiri, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa berbicara. Itu karena Marisa mengalami perkembangan. Oke anak-anak, jadi pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi pada diri manusia. Dan supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat, kita harus makan dan minum dan juga berolahraga.
kakak. Oke? Oke, Bu. Minggu depan Ibu periksa. Ya, Ibu. Oke. Karena pembelajaran kita hari ini sampai di sini, kita menutupinya dengan doa. Siapa yang mau doa? Saya, Bu. Oke, Aprilia silakan. Ibu dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu dari pagi hingga siang hari ini. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami agar kami bisa sampai ke tempat tujuan kami dengan selamat. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin.